Mbak Irin, mungkin ada kemarin lagi rame ya soal ART yang apa namanya kabur dari rumah, mungkin menanggapinya seperti apa karena ramai banget di sosial media ya. Ya, saya nggak bisa tanggapi terlalu dalam lah, karena kan memang kemarin itu sebagai dia sebagai saksi, karena uh, memang panggilan dari pelapor. Dari pelapor ini memberikan keterangan saksi bahwa ini ya, termasuk salah satunya dia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya berkewajiban untuk me- me- apa namanya mendatangi untuk sebagai saksi, ya kita datangkan. Kabarnya ada berita dia bersatu atas paksaan Erin, bener gak sih? Nah, itu tidak sama sekali, karena memang ini panggilan dari polisinya langsung, dari pihak dari pihak kepolisian, pelapor dari pelapor. Lalu juga di berita bilang kalau semua yang keterangan dia berikan itu atas arahan Kak Erin, itu benar Itu nggak? sah-sah aja, nanti mereka bisa buktikan sendiri. Ya, kalau memang bisa dibuktikan ya silakan saja. Berarti sampai saat ini ART tersebut udah bekerja ya Pak? Iya, dan bekerja. Yang EDE sendiri sudah dilaporkan atau baru? Sudah dilaporkan, tapi penerapan pasalnya akan kami rubah. Termasuk yang soal kemarin itu ada soal pengertian data pribadi gitu, ada yang bilang Ya, nah itulah yang agak kurang tepat, data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Erin, 3 ART akhirnya kan dikabarkan sudah pergi ya, dan mengopini kalau mereka nggak betah. Nggak mungkin, gimana membantah kabar itu? Sebenarnya kemarin si Nurul itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih, cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang ya, akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah ya, cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya ya, orang tuanya sakit, ini itu, ya sudah. Jadi saya juga nggak bisa maksa dia. Tapi waktu itu katanya nggak diizinin pulang katanya saat itu. Udah ada penyalur lah yang ini kan mengatur semuanya. Tadi kan Erin bilang bahwa menurut pada prinsipnya zaman kerjaannya saja terus didesak itu close kan. Kalian melihat nggak sih bahwa ini sebetulnya memang ada sesuatu yang dari luar yang pada akhirnya buat lo jadi kabur. Ya itulah mungkin. Jadi salah satunya pasti adalah yang pihak-pihak yang apa ya Pak? Jadi bikin rumit ini, gitu kan, harusnya kan nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya kita baik-baik aja, cuman kan jadinya dibesar-besarkan gitu loh. Kalau kalian melihat media sosialnya si pelapor, itu bisa dilihat kira-kira bagaimana karakter. Karena status sosial itu tidak mengejudge orang, oh orang kaya ini pasti nggak benar, orang miskin ini pasti benar, nggak seperti itu. Yang membuat orang nggak benar adalah karakter pribadi beliau, bukan status sosialnya itu. Ada orang miskin tapi memiliki kepribadian yang baik, ada juga orang kaya yang memiliki kepribadian yang baik, ada juga sebaliknya gitu loh. Ya ini yang saya sayangkan, kenapa DPR tidak memanggil kedua belah pihak, ya kan? Justru membuat semacam ini jadi opininya seakan-akan klien kami jadi tersudut gitu loh. Terbangun bahwa ini nggak benar, diadili, divonis tanpa peradilan. Yang harus memvonis ini salah dan tidak salah itu pengadilan nanti, bukan lembaga-lembaga yang memvonis tanpa adanya persidangan. Nah, statement pendapat dari Komisi 3 ini juga bisa mempengaruhi dari laporannya Mbak Erin di Polres. Polres juga akan ragu, mengingat lembaga legislatif khususnya Komisi 3 mengatakan bahwa ini nggak bisa, ini begini, gitu loh, tanpa mendengar informasi dari Mbak Erin. Nah, ini yang saya sayangkan. Mbak Irin, mungkin ada kemarin lagi rame ya soal ART yang apa namanya kabur dari rumah, mungkin menanggapinya seperti apa karena ramai banget di sosial media ya. Ya, saya nggak bisa tanggapi terlalu dalam lah, karena kan memang kemarin itu sebagai dia sebagai saksi, karena memang panggilan dari pelapor. Dari pelapor ini memberikan keterangan saksi bahwa ini ya, termasuk salah satunya dia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya berkewajiban untuk mendatangi untuk sebagai saksi, ya kita datangkan.
kabarnya ada berita dia bersatu itu atas paksaan Erin, bener gak sih? Nah, itu tidak sama sekali karena memang ini panggilan dari polisinya langsung dari pihak kepolisian, lapor dari kapolres. Lalu juga di berita bilang kalau semua yang keterangan dia berikan itu atas arahan Erin, itu benar Itu nggak? sah-sah aja, nanti mereka bisa buktikan sendiri. Ya, kalau memang bisa dibuktikan ya silakan saja. Berarti sampai saat ini ART tersebut udah bekerja ya Pak? Iya, dan bekerja. Yang EDE sendiri sudah dilaporkan atau baru? Sudah dilaporkan, tapi penerapan pasalnya akan kami rubah. Termasuk yang soal kemarin itu ada soal pengertian data pribadi gitu, ada yang bilang Ya, nah itulah yang agak kurang tepat, data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Erin, 3 ART akhirnya kan dikabarkan sudah pergi ya dan mengopini kalau mereka nggak betah. Nah mungkin gimana membantah kabar itu? Sebenarnya kemarin si Nurul itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih. Cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang ya. Akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah. Ya cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tuanya sakit, ini itu ya sudah. Jadi saya juga nggak bisa maksa ya. Tapi waktu itu katanya nggak diizinin pulang katanya saat itu. Udah ada penyalur lah yang ini kan mengatur semuanya. Tadi kan Erin bilang bahwa menurut itu pada prinsipnya zaman kerjaannya saja terus didesak gitu close kan. Kalian lihat nggak sih bahwa ini sebetulnya memang ada sesuatu yang dari luar yang ada ini buat diri kamu. Ya itulah mungkin jadi salah satunya pasti adalah yang pihak-pihak yang jadi bikin rumit ini gitu kan, harusnya kan nggak perlu kayak gitu kan. Sebenarnya kita baik-baik aja, cuman kan jadinya dibesar-besarkan gitu loh. Kalau kalian melihat media sosialnya si pelapor, itu bisa dilihat kira-kira bagaimana karakter. Karena status sosial itu tidak mengejudge orang, oh orang kaya ini pasti nggak benar, orang miskin ini pasti benar, nggak seperti itu. Yang membuat orang nggak benar adalah karakter pribadi beliau, bukan status sosialnya itu. Ada orang miskin tapi memiliki kepribadian yang baik, ada juga orang kaya yang memiliki kepribadian yang baik, ada juga sebaliknya gitu loh. Ya ini yang saya sayangkan, kenapa DPR tidak memanggil kedua belah pihak, ya kan? Justru membuat semacam ini jadi ininya seakan-akan klien kami jadi tersudut gitu loh. Terbangun bahwa ini nggak benar, diadili divonis tanpa peradilan. Yang harus memvonis ini salah dan tidak salah itu pengadilan nanti, bukan lembaga-lembaga yang memvonis tanpa adanya persidangan. Nah, statement pendapat dari Komisi 3 ini juga bisa mempengaruhi dari laporannya Mbak Erin di Polres. Polres juga akan ragu, mengingat lembaga legislatif khususnya Komisi 3 mengatakan bahwa ini nggak bisa, ini begini, gitu loh, tanpa mendengar informasi dari Mbak Erin. Nah, ini yang saya sayangkan.